I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Baik, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah PKN yang beranggotakan saya sendiri Maulana Ismail Nafi dengan NIM 115. Selanjutnya saya Kastamari Garsen dengan NIM 147. Saya Mandiri Yanti dengan NIM 123. Saya Rohati dengan NIM 126. baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh saudari Amelia Hidayah. Jadi yang pertama itu konsep dasar demokrasi. Konsep dasar demokrasi itu berasal dari Yunani. Demos yang berarti rakyat dan krataria yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas. Sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat, yaitu kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Selanjutnya dilanjutkan oleh Maulana Isa. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu yang pertama yaitu ada kedaulatan masyarakat. Prinsip yang selanjutnya yang kedua yaitu ada jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Selanjutnya ada hak-hak minoritas. Dan selanjutnya ada pemilihan yang bebas. Selanjutnya ada persamaan di depan umum serta adanya proses hukum yang wajar. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Mahardika. Baik, selanjutnya perjalanan demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia ada 4 perkembangan. Dari masa-masa yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1999. Yang kedua, demokrasi terpimpin yang dimulai dari 1999 hingga 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Setelah peristiwa G13 PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto, dan masa Orde Baru ini dari 1965 hingga 1998. Dan yang keempat, demokrasi reformasi dimulai dari 1998 hingga sekarang. Yang selanjutnya akan dibacakan Alena. Selanjutnya ada pendidikan demokrasi. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok di dalam usaha pendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam upaya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, pendidikan berusaha keras demi mencapai tujuan yang diharapkan, tidak lain adalah mengharapkan munculnya manusia atau tumbuhnya manusia yang mampu dari segi mental dan spiritual.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana konsep demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjawab pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini menegaskan bahwa demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara. Jadi konsep demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana peran pendidikan dalam kaitannya dengan demokrasi? Dalam konteks demokrasi, pendidikan penting untuk membangun kesadaran setiap orang bahwa mereka perlu mencapai kedewasaan dengan berdasarkan penghargaan terhadap orang lain, sehingga menumbuhkan kesederajatan. Selain itu, yang terpenting adalah pendidikan merupakan media untuk memupuk sikap empati dan toleran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang menjadi konsep dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia? Jawabannya yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, badan peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintahan maupun kekuasaan lainnya. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menerapkan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat. Caranya yaitu yang pertama dengan menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menerima segala saran dan kritikan dengan lapang dada. Yang ketiga, menyampaikan saran dan kritikan dalam rangka membangun lingkungan yang lebih maju. Yang keempat, menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di musyawarah. Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got